YouTube. Ya. Nanti link streamingnya akan kami share di grup masing-masing. Ada di grup COVID Talk 1, 2, dan 3. Oke dok, terima kasih. Monggo dok, Dr. Andreas. Ya, terima kasih. Saya share screen ya, Dr. Putih ya. Ya, baik. Oke. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat jelas? Oke, sudah dok. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan saya Dr. Andreas, spesialis mata. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Sudah diberikan kepercayaan untuk membawakan materi topik di COVID Talk kita pada sore hari ini, yaitu tentang gejala-gejala COVID-19 pada mata. Sebelumnya saya tegaskan di awal bahwa diskusi bersama ini adalah untuk kewaspadaan masyarakat dan juga bagi kita tenaga medis secara umum. Sebagai disclaimer awal bahwa presentasi ini sudah pernah saya presentasikan di momen Continuing Medical Education, kemudian di COVID Talk Series pada kali ini, dan saya tidak memiliki financial interest sama sekali di dalam presentasi ini. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman tentang gejala-gejala COVID-19 pada mata, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan kita bersama, tanpa harus menyebabkan kecemasan publik atau masyarakat, dan kita berupaya untuk mengurangi kecemasan publik atau masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa coronavirus yang merupakan penyebab dari COVID-19 ini merupakan keluarga dari coronavirus beta dengan nama lain SARS-CoV-2, merupakan virus RNA yang awalnya berasal dari hewan, namun berpindah ke manusia, kemudian sekarang berpindah dari manusia ke manusia, yang berawal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei di Cina pada Desember 2019. Kemudian transmisi menyebar menjadi antar negara, sehingga untuk traveler atau traveling mulai dibatasi, dan kemudian berkembang lagi menjadi transmisi lokal saat ini, yaitu antara manusia dalam suatu komunitas, termasuk di negara kita. Sedangkan yang dimaksud dengan COVID-19 adalah disease atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus tersebut, yakni dengan gejala khas seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan letih lesu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pembagian severitasnya berdasarkan gejalanya, yaitu tanpa simptom, sangat ringan, moderate, severe, dan critical. Dan kita perlu ingat bahwa sampai saat ini belum ada vaksin atau antivirus untuk virus ini. Beberapa belakangan terakhir, kita mendengar bahwa di media massa umum sudah tersebar berita bahwa COVID-19 dapat menular melalui mata. Oleh sebab itu, untuk memperjelas dan menambah wawasan atau wacana kita, agar dapat memiliki pemahaman yang benar, tanpa harus menyebabkan kecemasan publik, maka diskusi kita pada sore hari ini bisa kita adakan. Saya mulai dari laporan-laporan ilmiah. Laporan pertama dari Guan, diterbitkan di New England Journal Medicine, itu memberitakan bahwa dari 1099 pasien COVID-19 yang diamatinya, yaitu dari seluruh rumah sakit di Cina, sekitar 30 rumah sakit, pada Januari 2020, terdapat 9 pasien atau 0,8% yang memiliki gejala pada mata, yaitu berupa kongesti konjungtiva. Kongesti itu berarti seperti penumpukan cairan, ya, jadi seperti kemerahan.
Kemudian sayangnya pada laporan ini tidak dilakukan swab konjungtiva, pengejaran lebih lanjut, ataupun sampling air mata. Dan tidak ada yang diperiksa oleh oftalmologis. Kemudian laporan dari Colavita, yaitu pada satu pasien wanita yang pertama kali terdiagnosis positif COVID-19 di Italia, yaitu wanita berumur 65 tahun yang baru datang dari Wuhan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan gejala presentasi awal yaitu batuk, nyeri tenggorokan, pilek, dan konjungtivitis bilateral, jadi 2 mata. Sementara demam baru terjadi pada hari keempat. Ya. Ukuran suhunya 38 derajat Celcius. Kemudian dilakukan konfirmasi dengan RT-PCR, swab nasofaring, terkonfirmasi positif SARS-CoV-2. Kemudian pada hari 3 hari setelah dirawat, dilakukan ocular swab atau swab dari matanya, didapatkan virus RNA positif dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Kemudian hingga hari ke-21, konsentrasinya menurun dan secara klinis konjungtivitisnya membaik. Jadi pada pasien ini dilakukan penanganan, diberikan penanganan pada konjungtivitisnya dan hilang pada hari ke-20. Kesimpulan dari laporan Colavita ini adalah pertama, gejala COVID-19 pada mata bisa terjadi di awal-awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cairan mata mengandung virus sebagai reservoir, bisa sebagai reservoir. Ketiga, mukosa mata bukan hanya bisa sebagai jalan masuk, tetapi juga sebagai sumber penularan. Keempat, pentingnya alat pelindung diri atau PPE untuk mata. Kemudian ada laporan berikutnya dari Zhang pada 2 Februari 2020 COVID-19. Dua dari pasien tersebut memiliki gejala mata berupa konjungtivitis, yaitu sekitar 2,78%, dan satu dari 2 pasien tersebut terkonfirmasi SARS-CoV-2 positif setelah dilakukan swab pada konjungtiva atau sekret matanya. Satu pasien tersebut merupakan seorang perawat berusia 29 tahun pada emergency department dari Tongji Hospital di Wuhan, dan dipelajari bahwa pasien tersebut mengalami demam dulu 38,2 derajat. Setelah 3 hari kemudian baru muncul kedua mata merah dan berair atau konjungtivitis. Kemudian dilakukan pemeriksaan mata, terdapat injeksi konjungtiva dan sekret berair, sementara untuk tajam penglihatan baik dan status yang lain baik. Dilakukan CT scan toraks sesuai dengan gambarannya, yaitu multiple peripheral ground glass opacities, dan dilakukan swab konjungtiva dan orofaring, didapatkan SARS-CoV-2 positif. Pasien ini juga dilakukan terapi, yaitu berupa tetes mata dan siklovir, berupa antivirus. Dan kesimpulan dari laporan Zhang ini adalah yang pertama, prevalensi SARS-CoV-2 melalui mata sangat rendah. 2, transmisi melalui mata sangat mungkin terjadi, terutama bagi tenaga medis. Ketiga, pentingnya memakai pelindung mata yaitu Google. Kemudian ada laporan dari Wu, Februari 2020, tanggal 9 hingga 15 Februari, dari 38 pasien yang terkonfirmasi COVID-19, ada 2, sekitar 5,2%, yang positif pada hasil swab konjungtivanya. 12 pasien memiliki keluhan pada mata berupa konjungtivitis, termasuk 2 yang di atas yang positif, dan 8 orang, 66%, dengan gejala berat atau kritis. Hanya 1 orang dengan konjungtivitis yang terjadi dari awal. Selebihnya dari 12 pasien tersebut terjadi pada fase berat atau kritis. Kesimpulannya yang pertama adalah manifestasi pada mata cenderung terjadi pada pasien dengan pneumonia berat. Kedua, pasien dengan gejala mata memiliki respon inflamasi yang lebih tinggi. Ketiga, sekalipun prevalensinya pada mata rendah, namun transmisi lewat mata, penularan lewat mata sangat mungkin. Kemudian ada laporan dari Chen
yang melaporkan seorang laki-laki 30 tahun yang dirawat di rumah sakit terkonfirmasi COVID-19, dilakukan swab nasofaring positif, kemudian dengan gejala awal berupa nyeri tenggorok dan diare. Pada hari ke-14 dari perjalanan penyakitnya, baru muncul keluhan mata berupa konjungtivitis folikular bilateral, jadi 2 mata. Kemudian diperiksa lebih jelas, matanya merah, seperti sensasi berpasir dan berair pada kedua mata. Dilakukan swab konjungtiva pada hari ke-14 dan hasilnya positif. Sementara untuk pemeriksaan fundus berarti pemeriksaan dalam bola mata, dan OCT, pemeriksaan khusus lebih jauh untuk mata, normal. Pada pasien ini dilakukan juga terapi dengan tetes mata ribavirin. Pada hari ke-19 keluhan matanya hilang. Ada juga laporan konjungtivitis yang melaporkan bahwa konjungtivitis pada COVID-19 terjadi pada awal-awal. Ya. Pertama, oleh Kavandi, melaporkan laki-laki 65 tahun dengan diabetes, mengeluhkan sensasi seperti terbakar pada mata dan berair muncul 2 hari sebelum keluhan demam, batuk kering, dan gangguan nafas. Dilakukan RT-PCR positif dari swab nasofaring dan konjungtiva. Kemudian Hong juga melaporkan dalam studinya 56 orang pasien positif COVID-19, terdapat 6 orang dengan gejala mata sebelum demam atau gejala respirasi, sekitar 10,7%. Apa yang dimaksud dengan konjungtivitis? Konjungtivitis seperti bisa kita lihat pada gambar, adalah peradangan pada lapisan luar putih mata, atau yang disebut konjungtiva. Bisa disebabkan oleh infeksi berupa bakteri virus, bisa juga karena alergi, bisa juga karena iritasi. Terjadi hiperemia atau kemerahan, terdapat injeksi konjungtiva pada pemeriksaan slit lamp, kemudian adanya sekret dan epifora, jadi berair, ya, dan beberapa pasien terkait dengan infeksi saluran nafas atas. Ada laporannya pada tahun 1955, demam faringokonjungtiva, jadi terkait dengan saluran nafas atas, dan keratokonjungtivitis epidemik terkait dengan infeksi adenovirus, yaitu kontak dengan sekret mata dan saluran nafas. Pengobatan untuk konjungtivitis sendiri tergantung dari jenis dan penyebabnya. Untuk penata laksanaan konjungtivitis terkait COVID-19 hampir sama dengan konjungtivitis viral lainnya, yaitu bahwa konjungtivitis virus adalah self-limiting, jadi bersifat suportif, dilakukan kompres dingin, diberikan lubrikan, tetes mata lubrikan untuk melumasi, membasahi, dan meringankan keluhan. Pada laporan Chen tahun 2020 diberikan pengobatan berupa tetes mata ribavirin. Pada laporan Zhang diberikan tetes mata berupa ganciclovir. Kedua tetes mata ini merupakan antivirus. Namun sampai saat ini belum ada antivirus yang memang spesifik untuk untuk coronavirus atau SARS-CoV-2 ini. Semua pasien konjungtivitis harus mengikuti triase. Jadi pentingnya triase ini harus dilakukan sekalipun pasien tersebut datang dengan keluhan mata. Artinya tetap harus digali informasi-informasi terkait gejala COVID-19 lainnya. Singkirkan kemungkinan konjungtivitis yang lain. Jadi karena alergi atau karena iritasi harus kita singkirkan. Pemeriksaan mata dengan prinsip bagi yang tenaga medis atau sejawat yang memeriksa, prinsip tidak menyentuh, kemudian APD lengkap, terutama di mata, Google dan Shield, kemudian disinfeksi alat dan ruangan. Kemudian terapi biasanya dengan tetes mata lubrikan dan antibiotik sudah cukup. Pertanyaan yang muncul adalah, pada topik ini adalah, apakah gejala-gejala COVID-19 pada mata? Pertanyaan kedua adalah, apakah dapat menular lewat air mata dan sekret cairan konjungtiva? Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana mekanismenya? Manifestasi COVID-19 pada mata yang dilaporkan adalah konjungtivitis di salah satu mata atau dua mata, berupa hiperemia, kemerahan, injeksi konjungtiva, reaksi folikular, dan kemosis. Beberapa keluhan seperti fotofobia atau silau
gatal, mata kering, sensasi berpasir, atau konjungtivitis. Sekitar 0,9 sampai 31,5% dari seluruh pasien COVID-19 mengalami gejala pada mata. Biasanya ditemukan pada pasien-pasien dengan karakteristik laboratorium leukosit neutrofil prokalsitonin, CRP, dan laktat dehidrogenase yang meningkat. Beberapa hal yang bisa kita lihat adalah bahwa ternyata manifestasi mata bisa terjadi di fase awal. Masih nanti di belakang akan kita bahas bahwa masih terdapat beberapa hipotesa-hipotesa. Tetapi bisa juga ternyata manifestasi mata terjadi di fase kritikal atau severe. Adakah kemungkinan manifestasi mata yang timbul dikarenakan oleh gangguan multi organ akibat tahanan cairan? Adakah kemungkinan karena pasien-pasien yang dengan derajat berat dirawat di ICU sehingga pasien-pasien tersebut terpengaruh di bawah obat yang menyebabkan inhibisi otot dan juga obat-obat sedatif yang menyebabkan terjadinya labotalmus sehingga terjadi konjungtivitis? Jadi masih belum terlalu jelas. Kemudian, apakah dapat menular melalui air mata dan sekret konjungtiva? Dari laporan-laporan yang bisa kita sajikan dan yang didapatkan, ya, kemungkinan ya. Dan banyak laporan studi yang melaporkannya. Tetapi, mata bukan merupakan jalur utama atau preferred gateway, dan juga bukan merupakan preferred organ atau target organ utama. Nanti akan kita bahas terkait penjelasannya di belakang. Dari beberapa laporan didapatkan bahwa reseptor untuk masuknya virus SARS-CoV-2 ini merupakan ACE2. Mungkin kita sudah sama-sama mendengarnya. ACE2 dan TMPR SS2 ini terdapat di beberapa organ di seluruh tubuh kita. Paling banyak memang dikatakan seperti organ jantung, paru, ginjal, dan sebagainya. Namun untuk mata dan otak dilaporkan juga terdapat, tetapi tidak sebanyak organ-organ yang sebelumnya tadi. Dari sini kita ketahui bahwa reseptor tersebut juga terdapat pada mata, yaitu pada kornea dan konjungtiva. Beberapa laporan menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 ditemukan di air mata. Pada mata terdapat reseptor ACE2 dan TMPRSS2, yaitu pada kornea dan konjungtiva. Bagaimana mekanisme penularannya? Ada 4 hipotesis hingga sekarang. Yang pertama, virus melalui droplet terinfeksi, terkena ke mata, memasuki air mata. Kemudian dihanyutkan ke saluran yang namanya nasolacrimalis, yaitu saluran yang menghubungkan mata dengan hidung, rongga hidung, atau rongga pernafasan. Kemudian dia akan keluar di meatus nasi inferior yang paling bawah, kemudian akan terhubung ke nasofaring. Kemudian akan selanjutnya masuk ke saluran pernafasan atau respirasi dan menginfeksi saluran respirasi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, apakah inokulasi langsung atau direct pada tempat virus tersebut hinggap. Kemudian hipotesa yang ketiga, diduga bahwa terdapat migrasi perpindahan virus dari saluran nafas atas ke saluran nasolacrimal tadi dan ke mata. Jadi arahnya sebaliknya. Kemudian hipotesis yang keempat, penyebarannya melalui jalur darah, melalui sistem peredaran darah. Virus tersebut dibawa ke permukaan mata melalui kelenjar lacrimal. Kelenjar lacrimal letaknya di sini, bisa kita lihat pada gambar. Jadi kelenjar yang menghasilkan air mata kita. Untuk akhir dari diskusi kita pada sore ini, yang bisa kita ambil adalah pertama, prevalensi manifestasi mata atau gejala-gejala mata
pada penderita COVID-19 sangat rendah dari laporan-laporan yang ada. Mata bukan merupakan preferred organ atau preferred gateway, tetapi transmisi atau penularan SARS-CoV-2 melalui mata sangat dimungkinkan. Manifestasi atau gejala pada mata dari COVID-19 yang dilaporkan yaitu berupa hiperemia konjungtiva, kemerahan pada konjungtiva, konjungtivitis, peradangan pada konjungtiva, kemosis, epifra, berair pada mata, dan peningkatan sekret mata, peningkatan produksi cairan atau kotoran dari mata, dan cenderung terjadi pada kondisi klinis yang lebih berat. Pemakaian alat pelindung diri, khususnya untuk mata seperti Google, sangat direkomendasikan bagi tenaga kesehatan terutama yang khusus langsung merawat atau kontak dengan penderita. Wajib memakai alat pelindung diri sebagai fokusnya pada diskusi kita mengenai mata ini berarti Google. Kemudian selalu lakukan triase mendalam terhadap gejala-gejala COVID-19 lainnya. Jadi tidak berfokus hanya pada keluhan matanya. Kemudian apabila mengarah ke COVID-19, lakukan tracing penelusuran lebih jauh. Masih diperlukan studi penelitian lebih besar, rapi, spesifik, dan lengkap untuk manifestasi atau gejala-gejala mata pada penderita COVID-19. Sebagai tambahan, bahwa kita sudah mendengar istilah new normal. Kita diperhadapkan dengan keadaan baru, ya, bahwa kita mulai melakukan kebiasaan yang dulunya mungkin tidak kita kerjakan, tetapi sekarang harus kita kerjakan. Yaitu yang pertama, saya mencoba mengingatkan lagi, menjaga jarak, physical distancing. Mungkin di pembahasan yang lainnya, mungkin teman-teman, para pendengar mungkin sudah sejawat, mungkin sudah mendengar bahwa jarak oleh karena penyebaran virus dari droplet dengan ukurannya, maka jarak sangat penting. Kemudian selalu mencuci tangan, mandi, atau tidak menyentuh wajah, karena di wajah ada mata, hidung, mulut yang merupakan entry, kemungkinan entry tempat masuknya dari virus tersebut. Kemudian memakai masker. Kemudian bersihkan barang-barang yang sering disentuh, terutama dipegang oleh bergantian orang. Kemudian tidak batuk bersin meludah di sembarang tempat. Perhatikan etika dan sesama. Dan yang terakhir, alat pelindung diri atau personal protective equipment yang tepat bagi tenaga kesehatan. Sebagai penutup, ada kutipan dari Helen Keller, jangan tanya kapan, tetapi keajaiban pasti akan datang menghampiri orang yang selalu melakukan yang terbaik buat dirinya sendiri maupun orang lain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Putri. Ya, terima kasih, Dokter. Ini tadi sudah dipaparkan. Halo, ya. Tadi sudah dipaparkan mengenai gejala-gejalanya apa saja ya, Dok ya. Terus ya berupa konjungtivitis, epifora, peningkatan sekret dan sebagainya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan nih, Dok. Apa yang membedakan antara konjungtivitis ketika COVID dengan yang bukan COVID itu ada nggak yang membedakan? Ataukah memang satu-satunya cara itu melalui RT-PCR, Dok? Untuk konfirmasinya. Iya, jadi dari laporan-laporan yang disebutkan bahwa sebenarnya memang belum terdapat kekonsistenan, ya. Ketidakkonsistenannya seperti ini. Jadi ada penderita COVID-19 yang sudah positif terkonfirmasi, tetapi tidak memiliki gejala mata. Di satu sisi ada yang terkonfirmasi positif, tetapi ketika dilakukan swab konjungtiva dari cairan matanya memang benar positif. Jadi memang belum terdapat kejelasan. Jadi untuk membedakannya memang sebelum melakukan pada tahap yang lebih lanjut pemeriksaan RT-PCR, mungkin ketika kita ketemu di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari ada konjungtivitis, maka kita harus tetap memperhatikan perlindungan diri, artinya menggunakan memperhatikan jarak fisik, kemudian tidak sembarangan menyentuh dan mempraktekkan cuci tangan yang bersih. Ini untuk aplikasi hidup di masyarakat ya. Nah, untuk tenaga kesehatan yang menerima pasien misalnya dengan konjungtivitis, pesan saya jangan lupakan untuk
menanyakan gejala-gejala yang terkait COVID-19 yang lainnya. Jadi tidak fokus hanya pada gejala matanya. Bahasa Aisyah, ayo masuk. Ayo masuk. Ayo masuk dalam. Halo. Sama Abah. Wih, panjang naga kina Aisyah. Ya, jadi Dokter Putih, halo. Ya. Halo, Dokter Wah, Putih. ini gelas plastik di luar. Oh. Halo. Bisa dengar suara saya, Dokter Putih? Halo. Halo. Bagus ini pakai headset. Dokter Putih, halo. Bisa dengar suara saya? Halo, Dokter Andre? Ya. Halo, ya, Dokter Putih, ya. Okay. Ya. Ya. Jadi membedakannya, kita jangan lupa menanyakan dari anamnesia dulu ya, menanyakan gejala-gejala COVID-19 yang lainnya seperti demam, riwayat demam. Bahkan pada saat visit datang kita temui pasien tidak demam. Nah, kita tanya riwayat demam juga termasuk. Karena tadi ada yang kejadian demam dulu baru muncul gejala matanya. Jadi pernahkah demam sebelumnya, apakah demam tinggi ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian batuk, pilek, nyeri tenggorokan misalnya. Kemudian tadi ada diare juga. Mungkin kita bisa menanyakan ini. Kemudian mungkin gejala yang lebih luas seperti gangguan nafas. Misalnya nafasnya kok sekarang lebih gampang capek, lelah, kemudian nafasnya terengah-engah ya, pendek seperti itu ya. Tadinya tidak seperti itu. Kemudian gangguan yang lebih berat, gampang letih, lesu, dan sebagainya. Jadi kita tanyakan itu semuanya. Tadinya memang termasuk juga kita bisa tanyakan riwayat bepergian, tapi sekarang transmisi sudah lokal ya, jadi itu mungkin sudah tidak terlalu bermanfaat untuk sekarang ini. Jadi satu dari klinisnya memang kita lihat ya gejala matanya, kemudian yang berikutnya kita tanyakan gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 yang lainnya. Tentunya untuk tenaga kesehatan saya rasa dengan teknik tertentu ya, artinya juga kepada masyarakat juga saya himbau agar memberikan informasi yang benar dan jujur supaya membantu supaya dapat diketahui apa masalahnya, akarnya, sehingga dapat dilakukan penanganan. Semakin cepat ditangani akan semakin baik. Kira-kira seperti itu harapan kita ya. Dan juga untuk kebahagiaan sesama ya. Kira-kira begitu Dokter Putih. Gejala yang ini nanti bisa parah banget pada mata. Ada kemungkinan nggak atau ada gejala lain nggak yang sudah pernah dilaporkan? Gejala-gejala yang berat sebagai manifestasinya, selain dari konjungtivitis, epifora, dan yang tadi telah disebutin? Sejauh ini sih belum ada ya. Jadi laporan-laporan terkait gejalanya atau keluhannya pada mata itu hanya berupa konjungtivitis, kemerahan pada mata, kemudian epifora atau pengeluaran cairan mata yang berlebihan, kemudian sampai menyebabkan gangguan penglihatan, nah mungkin jarang ya. Ya. Jadi lebih cenderungnya di konjungtivitis dan epifora itu ya Dok ya? Ya. Nah, untuk ini sendiri Dok, untuk sebagai precaution dari nakes sendiri nih, karena kan seberapa penting kita butuh Google itu, apakah semua ibaratnya apakah ini, kalau kemarin kan APD
kita ada skalanya ya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, apakah kemudian dengan adanya laporan-laporan ini disarankan untuk dokter mata, dokter baik itu dokter di UGD untuk dan nakes tentunya untuk menggunakan Google juga sebagai APD, bagaimana dok? Kalau menurut pertimbangan dokter? Ya, jadi himbauan atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Badan Pengendalian Infeksi, dari yang lebih umum dari CDC misalnya, itu kita ikuti ya. Jadi menggunakan APD bagi rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan sesuai dengan sesuai dengan apa yang dikerjakan, kemudian kemungkinan kontak dengan pasien, jaraknya, kemudian tempatnya di mana. Jadi sudah ada ya itu ya APD-nya, ya tingkat-tingkatnya ya. Nah itu diikuti saja. Hanya saja pada mata khusus ini sesuai dengan bahasan kita ini. Jadi tetap prinsipnya seperti pada dasarnya konjungtivitis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang penularannya lewat cairan dari mata tersebut, kemudian dia menempel. Mungkin orangnya mengucap mata seperti itu, kemudian di tangannya, kemudian tangannya menyentuh benda-benda macam-macam ya, yang dilaluinya seperti itu, kemudian benda tadi disentuh lagi oleh yang lain, kemudian dia menyentuh matanya kembali. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya hal mendasar mungkin untuk masyarakat juga tenaga medis adalah cuci tangan. Ya. Jadi tetap cuci tangan. Ya. Kemudian untuk secara langsung itu saya rasa untuk tenaga medis yang khusus untuk yang dekat sekali ya, kemudian yang berpotensi menyebabkan adanya aerosolit ya seperti itu. Nah itu mungkin memerlukan APD yang khusus, ya, misalnya seperti goggles yang tadi itu. Jadi tetap prinsipnya penggunaan goggles itu atau pelindung mata itu penting, ya, wajib. Ya. Oke dok. Ya terima kasih banyak dokter. Mungkin teman-teman semua yang masih ingin bertanya bisa melalui chat yang ada kolom chat yang ada di aplikasi Zoom masing-masing. Kalaupun bagi teman-teman yang hanya bisa melalui YouTube, streaming YouTube, bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui live chat. Oke. Terima kasih Dokter Andre. Kita beralih dulu ke Dokter sama-sama, Dokter Ahmad. Halo Dokter Ahmad. Ya, halo. Oke, mungkin Dokter Ahmad bisa diaktifkan videonya. Apakah terdengar? Ya, kedengaran. Ya, oke, sebentar ya. Ya, saya sambil cek suara ya. Baik, cukup terdengar bagus atau ada ekonya? Oke, ya. Nggak ada ekonya ya? Masih ada sedikit, oke. Ya, halo Dokter Ahmad. Oke, baik. Saya coba cek dulu. Ya, selamat sore Dokter Putih, selamat sore Dokter Andre, selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih atas atensinya. Di sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana kiat-kiat untuk menjaga kesehatan mata selama kita banyak di rumah, meskipun dalam beberapa waktu ke depan masih belum bisa dipastikan ya, apakah masih akan terus stay at home atau sudah mulai dibuka lagi fasilitas untuk bekerja, bersekolah, dan berdoa di tempat-tempat pada umumnya ya. Dokter Uti, apakah ini sudah tampil di layar presentasi saya? Sudah ya. Ya.
Baik, judulnya adalah Jaga Mata Sehat Selama di Rumah Saja. Perkenalan diri saya Dr. Ahmaduddin, spesialis mata dari Yogyakarta, di 3 rumah sakit tersebut, dan juga saya sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sore hari ini yang akan kita bicarakan adalah beberapa tantangan di bidang mata yang bisa kita jumpai ketika kita banyak beraktivitas di dalam rumah. Nah, ternyata kalau dicoba menelaah, mengklasifikasikan, ternyata berisiko ke 4 poin ini. Jadi pada anak-anak dan remaja, itu karena aktivitas banyak di dalam rumah, ada kecenderungan bisa terjadi progresivitas miopia. Kemudian pada orang dewasa yang sudah aktivitas bekerja di depan layar, mahasiswa mungkin, itu bisa terjadi computer vision syndrome. Nah, terus juga kemudian di luar itu juga, karena kita mungkin akses ke rumah sakit dikurangi, ya, seperti saya di rumah sakit, kadang-kadang kita jumlah pasien juga sangat menurun, tapi tidak apa-apa, karena berarti Vaskes 1, apa istilahnya, fasilitas pelayanan primer, cukup bagus untuk menapis pasien mana yang perlu untuk sampai dirujuk ke dokter mata, atau mana yang nanti ditunda pun nggak ada masalah. Nah, ini mengingat saya rasa audiens di sini gabungan, ya, ada masyarakat umum dan juga ada rekan sejawat dokter, maka di sini mungkin juga akan saya bahas tentang kedaruratan apa, seperti apa yang berkaitan dengan penyakit mata, dan kalau itu nggak gawat tapi penyakit kronis, nah, nanti bagaimana juga penanganannya, apakah harus segera dirujuk atau segera berobat ke dokter mata atau masih ditunda dulu. Nanti kalau waktunya masih ada, kita sedikit diskusi atau tanya jawab. Dan saya rasa singkat aja di Dokter Putih nyampaikan saya maksimal 20 menit. Oh iya, saya 15 menit bisa malahan kalau saya nanti, ya. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai dengan miopia pada anak dan remaja. Di sini miopia itu definisinya, Bapak Ibu sekalian, untuk kita refresh lagi. Jadi terdapat gangguan penglihatan akibat fokus benda berada di depan retina, ya. Nah, itu biasanya dikoreksi dengan menggunakan lensa sferis negatif. Faktor risiko yang perlu kita pahami di sini adalah 2 hal, yaitu genetik dan lingkungan. Nah, kemudian kalau tidak tertangani dengan bagus, pada anak-anak misalnya itu rentan terjadi amblyopia atau mata malas. Jadi sudah di usia dewasa nanti kacamata tetap tidak akan berfungsi dengan koreksi kacamata ukuran berapapun, ya. Kemudian yang bisa muncul lainnya pada orang yang sudah lanjut usia, itu bisa terjadi degenerasi retina, dan juga rentan juga terjadi namanya ablasio retina. Ablasio retina itu lepasnya saraf mata, ya. Nah, kita tadi 2 poin yang utama, faktor risiko pada miopia, itu faktor genetika dan faktor lingkungan, ya. Nah, kita bahas tentang faktor genetik dulu. Faktor genetik itu bisa berperan pada miopia, itu secara diturunkan, ya. Jadi apabila salah satu orang tua memiliki miopia, maka si anak juga berisiko memiliki miopia juga, ya. Dan ternyata risiko ini akan meningkat 6 kali lipat, 6 kali lebih banyak bila kedua-dua orang tuanya memiliki miopia. Dan ternyata faktor genetik tidak hanya berperan dalam munculnya miopia, tapi juga berperan juga pada progresivitas atau berkembangnya miopia itu sendiri, terutama pada anak-anak, ya. Kenapa di sini saya fokuskan ke anak-anak dan remaja? Karena bola mata itu masih terus tumbuh sampai dengan umur 18 tahun kurang lebih, ya. Jadi sampai dengan umur 18 tahun masih ada kemungkinan untuk terjadi progresivitas miopia. Meskipun pada orang yang genetiknya itu cukup kuat, progresivitasnya ternyata nambahnya masih bisa nambah terus sampai di umur 20-an bahkan 30-an tahun masih bisa nambah juga ukuran minusnya. Nah, tapi tentang faktor genetik ini memang agak sedikit susah kita modifikasi karena ya biomolekuler sekali, ya. Jadi kalau misalnya kita langsung memodifikasi tingkat genetik, ya butuh penelitian yang panjang untuk membuktikan efektivitas dari intervensi ini, gitu, ya. Nah, kemudian kalau faktor lingkungan, nah ini di sini yang mungkin juga berkaitan dengan kondisi kita selama work from home ini, ya. Jadi ketika kita itu banyak di rumah, ternyata 3 hal ini itu bisa menjadi faktor risiko, ya. Jadi faktor lingkungan itu, kalau suatu jurnal membahasnya faktor lingkungan itu berkaitan dengan 4 hal, ya. Jadi berkaitan dengan aktivitas melihat dekatnya, berkaitan dengan tingkat pendidikannya, berkaitan dengan lokasi tinggalnya, apakah dia itu di desa maupun di kota, dan berkaitan dengan bagaimana aktivitas luar ruangannya, gitu, ya. Nah,
sebenarnya 3 yang berkolom warna putih ini sebenarnya ujung-ujungnya juga sama. Ujung-ujungnya meningkatkan aktivitas melihat dekat ya. Jadi kalau kita pahami, semakin lama durasi kita melihat dekat, jadi 24 jam sehari kita habiskan durasi untuk melihat dekat itu makin lama, maka makin tinggi risiko terjadinya progresivitas atau penambahan dari miopia itu sendiri. Nah, mengenai tingkat pendidikan dan tempat tinggal, desa maupun kota, itu ternyata ujung-ujungnya juga kembali ke aktivitas melihat dekat, di mana pada tingkat pendidikan itu dipercaya bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka dia akan mungkin lebih banyak membaca, ya, dia akan lebih banyak mencari sumber-sumber buku dan segala macam, sehingga orang makin tinggi tingkat pendidikannya biasanya juga lebih berisiko untuk terjadinya miopia. Desa kota juga seperti itu. Jadi kaitannya juga melihat dekat juga ya. Jadi kalau diasumsikan kehidupan di kota mungkin lebih banyak terpapar oleh modernisasi, gadget dan segala macam, sehingga disinyalir dari penelitian tersebut disampaikan bahwa memiliki tingkat kejadian progresivitas miopia yang lebih tinggi pada masyarakat di kota daripada masyarakat di desa. Selain tentu pula berkaitan juga dengan aktivitas luar ruangan. Nah, dari 4 faktor ini ternyata aktivitas ruangan, ini saya beri warna hijau, karena dia punya faktor protektif ternyata. Jadi justru makin banyak aktivitas luar ruangan, itu malah akan bisa menekan progresivitas dari miopia itu sendiri. Di mana di suatu jurnal disampaikan durasinya berapa lama di luar ruangan, itu bisa dari 5 sampai 14 jam. Nah, itu saya. Kenapa? Jadi intinya ini akan menghilangkan efek dari terlalu banyak aktivitas melihat dekat tadi. Ketika melihat luar ruangan, paparan sinar matahari di cahaya terang, kemudian juga penglihatan jauh, itu ternyata bisa menekan dari progresivitas dari miopia itu sendiri. Nah, sehingga di satu jurnal mengatakan bahwa outdoor activity atau aktivitas luar ruangan itu memiliki efek protektif terhadap berkembangnya miopia. Dengan kata lain, meningkatkan durasi aktivitas luar ruangan akan mengurangi risiko berkembangnya miopia. Nah, cuman yang jadi soal, sekarang kita baru harus banyak di dalam ruangan, ya kan gitu. Kita harus sedang diminta untuk banyak di rumah saja gitu. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan dalam hal untuk menekan progresivitas ini? Ya memang progresivitas tidak terjadi dalam waktu seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan langsung berkembang, tidak. Suatu penelitian membuktikan bahwa itu baru mengalami perubahan karena ini dilakukan di negara Eropa ya, jadi baru mengalami perubahan progresivitas miopianya secara signifikan, secara statistik ketika sudah berganti musim. Jadi dari musim semi ke musim dingin misalnya, orang akan banyak beraktivitas di dalam rumah gitu. Saya rasa kalau pergantian musim ya paling tidak secepatnya 4 bulan itu baru terjadi. Jadi pertama mungkin kalau yang bisa kita lakukan adalah faktor-faktor yang tadi kita kendalikan ya. Jadi aktivitas melihat dekat itu jangan terlalu lama gitu ya. Jadi disampaikan bahwa kalau kita melihat dekat itu idealnya maksimal 2 jam untuk kontinuitasnya. Kalau kita pengen kontinu maksimal 2 jam. Setelah itu luangkan waktu 15 menit untuk istirahat. Istirahatnya bagaimana? Untuk melihat jauh ya. Meskipun dalam rumah kan kita juga bisa aja. Mungkin dari dalam kamar keluar kamar, ke kamar mandi, kita berjalankan penglihatan kita penglihatan jauh ya, bukan penglihatan dekat, bukan penglihatan 30 sampai 50 cm gitu ya. Nah, kemudian nanti 15 menit istirahat, silakan kalau mau melanjutkan lagi. Tapi ya memang kalau bisa ya harus ada keseimbangan waktunya. Jadi jangan sehari dihabiskan untuk di depan layar terus atau mungkin aktivitas dekat terus jarak 30-50 cm itu memang berisiko untuk terjadinya progresivitas miopia terutama pada anak-anak dan remaja yang masih di bawah umur 18 tahun gitu ya. Nah, kemudian sehingga meskipun kita di rumah saja, itu kita bisa mencegah atau menangani dengan tadi itu. Jadi kendalikan lama waktunya gitu. Jadi meskipun sekarang seperti mahasiswa saya rata-rata kuliah online semua. Nah, ya enggak apa-apa. Tapi kan kita bisa ngatur waktunya gitu ya. Jadi kuliah online juga di depan layar bisa diatur waktunya sehingga maksimal 2 jam, istirahat 15 menit, kemudian kalau mau dilanjutkan lagi bisa gitu ya. Baik, jadi nanti kalau sudah pandemi ini mereda, kira-kira kita sudah masuk ke kehidupan normal yang baru ya, jadi kehidupan yang normal yang baru, ya kita ingat bahwa jangan terlalu banyak aktivitas yang dalam ruangan. Jadi banyak-banyaklah keluar ruangan, jalan-jalan, bersepeda, segala macam itu ternyata bisa mengurangi tingkat progresivitas dari miopia itu sendiri.
terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki putra, ya itu, apalagi Bapak Ibunya berkacamata, yaitu diingatkan ke anak-anaknya, ya diajak jalan-jalan, itu mungkin akan lebih mengurangi risiko mereka untuk berkembang miopianya. Ya. Baik, kita berganti ke computer vision syndrome. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar, beberapa masih asing. Jadi CVS ini sebenarnya hal yang wajar, terutama di bidang kesehatan kerja, ya, di bidang K3, ya. Jadi ini adalah masalah penglihatan yang berkaitan dengan lamanya waktu di depan layar. Ya, kembali lagi ke tadi. Tapi kalau yang tadi itu masalah untuk tajam penglihatan, kalau ini rasa tidak nyamannya yang muncul. Ya, kalau miopia tadi kita membahas tentang pengaruh layar terhadap ketajaman penglihatan kita, kalau CVS ini lebih ke arah ke rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu bisa bermanifest dalam beberapa hal ini, ya. Jadi mata terasa tegang, terus terasa kayak nyeri kepala, kemudian penglihatan menjadi kayak buram gitu ya. Kemudian mata kerasa kering gitu ya. Kemudian kayak orang Jawa bilang kayak cengeng gitu ya, kayak apa istilahnya, kencang ya, terasa kencang di nyeri leher maupun pundak. Nah, ternyata dari studi menelisik bahwa faktor risikonya bisa jadi dari 5 hal ini. Pencahayaan kurang, ya, pancaran cahaya layar yang berlebihan. Jadi kalau di depan layar, brightness-nya juga harus diatur, ya. Saya rasa kalau HP-HP zaman sekarang sudah bisa menyesuaikan, ya. Kita di luar ruangan, ya bright-nya langsung bisa tambah terang, ya. Kalau di dalam ruangan bisa lebih redup, gitu ya. Kemudian jarak pandang yang tidak tepat. Nah, itu memang jarak pandang itu harus diatur 30-50 cm tadi itu, ya. Terus kemudian posisi duduk tidak baik, nanti ada gambarnya, dan gangguan penglihatan yang tidak terkoreksi, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dari AOA, jadi American Optometric Association, itu menyarankan ini 20-20-20. Nah, itu apa? Jadi 20-20-20 itu ternyata adalah bagaimana langkah kita untuk bisa mengurangi risiko terjadinya computer vision syndrome tadi. Jadi kalau tadi yang berkaitan dengan penglihatan, biar miopianya nggak tambah banyak, 2 jam istirahat 15 menit. Tapi kalau ini, supaya nggak mudah capek, itu 20 menit kita bekerja, ya, luangkan waktu 20 detik saja untuk melihat 20 feet. 20 feet itu 20 kaki. Kalau dikonversikan ke meter, ya kurang lebih sekitar 6 meter. Ibaratnya kita melamun aja. Jadi, tapi rumah saya atau dinding kerja saya jaraknya 4 meter. Ya, kalau seperti itu, anggaplah kita melamun. Dengan kita melamun itu seolah-olah sudah seperti jarak tak terhingga, jarak 20 meter sudah, atau 20 feet sudah terlampaui, gitu ya. Baik. Kemudian juga posisi duduk. Nah, ini diperhatikan. Jadi jaraknya itu sekitar 30-45 cm, ya. Nah, jadi jangan terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh. Sudut yang terbentuk 20 derajat, ya. Ya seperti ini. Jadi jangan membungkuk, kemudian posisi sandarannya juga yang tegak, gitu ya, supaya nanti lebih nyaman untuk melihatnya, gitu ya. Ini saya sambil jaga-jaga karena sepertinya laptop baterainya sudah mau habis. Saya malah belum nyambung. Saya coba masuk lihat HP juga nanti, ya. Baik. Ya, saya masuk di HP juga ya, Dr. Putih, ya. Nanti mohon diterima, nggih. Ya, baik. Nah, kemudian kita beralih ke kegawatan penyakit mata, nggih. Jadi hal-hal apa yang kira-kira harus waspadai. Nah, kalau misalnya terjadi kalau namanya gawat darurat, yaitu harus segera ke dokter mata, ya, harus segera cari pertolongan, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan ini, ya, trauma atau kecelakaan itu bisa berupa benturan di mata, ya, atau luka robek di area mata, kemudian paparan zat kimia, jadi kecipratan pembersih lantai dan segala macam. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan mata merah dan mata nyeri, itu sebaiknya tetap segera cari pertolongan, meskipun sedang pandemi, ya kita tetap terapkan protokol sosial physical distancing dan juga penggunaan APD yang bagus, ya. Kemudian penglihatan buram mendadak, ya. Nah, ini contoh-contoh kasusnya, ya. Jadi pada trauma ini yang saya sampaikan yang contohnya trauma tumpul, ya. Misalnya Bapak Ibu atau sejawat sekalian punya pasien habis main bola futsal, kena bolanya, terbentur bola, dia jadi kiper, nggak megang pakai tangan tapi pakai kepala, kena di mata kan gitu. Jadi kemudian terjadi benturan, ada darah. Ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan trauma itu harus segera tetap harus
evaluasi ke dokter mata, ke rumah sakit gitu ya. Kemudian glaukoma akut, nah, itu cirinya atau penyakit yang termasuk dalam golongan penyakit dengan mata merah dan rasa nyeri. Merah, nyeri, harus segera. Terus kemudian ini juga ulkus kornea itu juga ya, infeksi di kornea itu. Karena kenapa? Hal-hal ini mengancam penglihatan masalahnya. Jadi kalau ditunda, nanti kasihan pasiennya atau kasihan yang menderita, nanti yang akan mengalami penurunan penglihatan. Gitu ya. Kemudian ablasi retina. Nah, ablasi retina ini hilang mendadak, tapi nggak kelihatan gawat, karena pasien nggak akan mengeluhkan mata merah, mata sakit, nggak kerasa, tapi penglihatan buram mendadak. Sehingga faktor tadi, penglihatan buram mendadak, saya masukkan di sini justru malah warna merah. Karena harus kita waspadai. Tapi matanya nggak merah, nggak sakit, tapi kok tahu-tahu gelap. Nah, itu malah lebih bahaya. Nah, seperti itu malah harus segera dapat penanganan secara tepat. Gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan penyakit-penyakit yang sifatnya kronis? Bapak Ibu punya pasien atau mungkin atau Bapak Ibu mungkin juga punya saudara yang menderita penyakit kronis seperti ini di bidang mata ya, glaukoma kronis, kemudian ada atraksi senilis, kemudian retinopati diabetika, dry eye syndrome ya. Nah, ini hal-hal ini masih bisa ditunda untuk tidak terlalu keburu-buru ke rumah sakit. Cuman harus tetap pakai obatnya. Nah, gitu ya. Terutama kalau kita bicara tentang glaukoma dan retinopati diabetika ya. Kalau katarak sih kan memang bukan dengan obat tetes maupun obat minum ya penanganannya. Jadi kalau katarak memang kita harus dengan tindakan operasi. Tapi operasi katarak yang bukan emergensi, cirinya emergensi gimana? Kembali lagi ke tadi, merah dan sakit gitu ya. Dia matanya katarak disertai rasa matanya merah dan sakit, wah itu berarti kataraknya terkomplikasi, harus segera ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau kataraknya tenang-tenang aja, jadi nanti saya tunjukkan ya gambarnya katarak. Nah, seperti ini ya. Jadi ada putih-putih di tengah, ini kan lensanya sudah keruh ya. Tapi matanya tenang-tenang saja, tidak merah, tidak sakit, tidak radang, ya enggak apa-apa. Tunda, barang-barang 3 bulan, 6 bulan pun insya Allah nggak akan terlalu jadi masalah. Gitu ya. Kemudian, nah kalau glaukoma ini kenapa saya gambarkan ini bukan gambar mata, karena ini adalah gambar sarafnya ya Bapak Ibu yang mungkin baru mengetahui, ini adalah gambar saraf pada orang normal, itu gambar sarafnya seperti yang sisi sebelah kiri ini, dia masih tampak oranye, tampak segar gitu ya. Nah, makin ke arah glaukomanya makin parah, akan tampak makin pucat ya. Jadi makin pucat gini terus penglihatan pasien biasanya terus makin berkurang, jadi makin menyempit. Sehingga orang glaukoma itu sering disebut sebagai pencuri penglihatan, karena seringkali pasien tidak menyadari bahwa dia glaukoma. Karena yang hilang tuh penglihatan dari tepi dulu. Dia lihat depan masih jelas, tapi ternyata penglihatan menyempit. Sehingga di fase akhir penderita glaukoma akan merasakan penglihatan seperti tinggal satu lubang kecil, seperti pinhole, seperti lubang serum, dan dia kalau melihat harus kayak ngepas-ngepaskan gitu. Ada orang di depannya, dia nyari-nyari, mana orangnya. Nah, baru kalau masuk di area penglihatan, dia baru memahami, oh itu ada orang di depan saya, gitu ya. Nah, glaukoma ini penting, glaukoma kronis, meskipun bukan kedaruratan, tapi harus rutin pakai obat. Nah, itu ya, karena kaitannya dengan nanti menjaga tekanan bola mata. Meskipun ada juga glaukoma yang bersifat tekanan bola mata yang normal, tapi ternyata peran dari obat tetes mata itu cukup efektif untuk mencegah progresivitas dari glaukoma itu sendiri. Gitu ya. Kemudian retinopati diabetika, nah ini saya gambarkan sarafnya juga ya. Kalau retina normal itu sisi sebelah kiri sini, kalau sudah orang komplikasi gula itu gambaran sarafnya, retinanya akan seperti ini, kurang lebih seperti itu, meskipun ada tahapan-tahapannya lagi, dari yang paling ringan sampai yang paling parah gitu ya. Nah, kalau retinopati diabetika bagaimana? Apakah harus segera ke rumah sakit? Selama penglihatannya stabil, tidak apa-apa, ditunda dalam artian tadi itu, tidak ada penurunan penglihatan mendadak. Pokoknya sesuatu yang mendadak harus segera dirujuk, harus segera dikirim ke dokter mata. Tapi kalau masih saya dok, riwayatnya gula, terus penglihatan saya buram, tanyakan aja ke pasien, apakah dalam hari-hari terakhir atau dalam bulan terakhir, dalam minggu terakhir, Bapak atau Ibu merasakan penglihatannya berkurang secara signifikan? Kalau iya kemarin saya masih bisa lihat pintu rumah, sekarang bayang-bayang saja nggak kelihatan. Nah, seperti itu harus segera dirujuk. Tapi kalau ya kurang lebih sama, ya sudah. Kuncinya kalau retinopati diabetika lebih penting adalah pasien menjaga gula darahnya. Nah, itu jauh lebih penting. Biasanya kalau terkendali di bawah 200, insya Allah harapannya penglihatan pasien jangka panjang insya Allah masih akan tetap terjaga bagus. Gitu ya. Nah, kita sudah sampai di akhir slide. Take home message-nya atau pesan-pesan yang ingin ditekankan di sini adalah satu, untuk mencegah progresivitas miopia, ya, durasi 2 jam di depan layar, istirahat 15 menit, yaitu secara umum, ya. Kemudian intinya jangan lama-lama penglihatan dekatnya, harus diselingi juga dengan penglihatan jauh. Jadi makanya kenapa kita
ingat zaman dulu mungkin ada istilah kutu buku. Nah, kalau kutu buku biasanya kacamatanya tebel. Nah, itu karena itu banyak baca gitu ya. Jadi mungkin 5 jam saya kadang-kadang orang tua juga kalau periksa ke dokter mata, anaknya kacamatanya tebel terus nyalakan HP terus, ya gitu ya. Oh, ternyata anaknya udah nggak dipegangi HP tapi masih baca novel, masih baca komik, ya sama saja ya. Jadi problemnya bukan hanya masalah HP atau komputer atau ngegame atau apa, bukan. Tapi masalahnya masalah penglihatan dekat 30-50 cm itu yang harus dikendalikan, gitu ya Pak Ibu ya. Kemudian prinsip 20-20-20 tadi ya, masih ingat mudah-mudahan ya, untuk mencegah computer vision syndrome pada Bapak Ibu yang bekerja di depan layar dalam durasi waktu yang lama. Jadi 20 menit bekerja, jeda 20 detik untuk melihat 20 kaki atau sekitar 6 meter atau untuk melamun gitu ya. Kemudian ingat posisi duduk yang nyaman tadi sudah intinya yang enak lah, ergonomis. Semua akan terukur oleh Bapak Ibu sendiri. Saya enaknya seperti apa gitu ya. Punggungnya lega, sandarannya empuk gitu ya istilahnya ya. Kemudian tangan juga sudutnya juga yang nyaman, jangan terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu membungkuk gitu ya. Jarak pastikan di rentang 30-50 cm tadi itu ya. Nah, kemudian kalau kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, mata merah, nyeri, penglihatan hilang mendadak, nah itu memang harus dirujuk ke dokter mata gitu ya. Nah, tapi kalau penyakit-penyakit kronis yang tidak turun penglihatan secara mendadak, kemudian tidak disertai mata merah, kesannya stabil, boleh ditunda untuk ke dokter mata, cuman harus tetap rutin dijaga obat dan Halo, apakah terdengar? Ya, sudah. Ya, Dokter Putih, bisa dengar suara saya ya? Ya. Ya. Monggo. Nah, seperti saya duga, laptop saya mati. Udah. Jadi, bentar, saya coba share ininya dulu ya, share PowerPoint-nya dulu. Dulu. Ya, sebentar. Mohon izin sekitar 2 menit untuk membuka PowerPoint lagi. Sebentar. Mohon izin sebentar. Ya. Saya buka di sini. Kemudian ya. Tadi sudah slide terakhir kok sebenarnya. Cuman yang nomor 6 kan belum kita bacakan tadi ya. Ya. Ini aja deh. Ya, ini kemudian Oke, sambil menunggu dari Dr. Ahmad menyiapkan PowerPoint-nya, saya sampaikan lagi kepada teman-teman partisipan semua yang masih ingin bertanya, silahkan mengisi di form Q&A yang ada di bawah, atau bisa juga dengan cara bagi teman-teman yang mengikuti lewat live streaming YouTube bisa melalui live chat. Oke, ini Dr. Ahmad yang sedang share screen. Ya, sudah tampak belum ya, Dokter Putih ya? Sudah, Dok. Sudah ya, oke. Sebenarnya tinggal satu nomor saja ya. Tadi kan sudah nomor 5, gunakan obat secara rutin. Kemudian yang ke-6 adalah, kalau memang harus ke rumah sakit, ya gunakan protokol physical distancing dan gunakan APD secara tepat. Intinya gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi bukan berarti rumah sakit menjadi tempat yang haram untuk saat ini, bukan. Cuman ya kalau hal-hal masih mendesak harus ke rumah sakit, ya bisa ke rumah sakit, karena daripada nanti sesuatu yang tidak tertolong terjadi ya tapi tetap tekankan bahwa harus dijaga physical distancing dan gunakan APD secara tepat ya. Baik, saya rasa itu Dokter Putih, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ahmad. Ini menambahkan lagi ada pertanyaan Dok dari peserta. Yang pertama itu apakah ada manfaat dari pemberian vitamin A pada kasus-kasus di mana miopia dan tadi CVS tadi, Dok? Mungkin monggo dijawab dulu, Dokter Ahmad. Ya, baik, terima kasih. Jadi, mengenai miopia dan CVS tadi ya, jadi kalau peran dalam vitamin A itu kita tahu sebagai beta karotin ya. Jadi itu adalah
vitamin yang berperan banyak atau penting untuk metabolisme dari fotoreseptor retina. Jadi fotoreseptor retina itu ada di tadi itu saraf mata kita, ada lapisan fotoreseptor yang itu bisa berfungsi untuk membantu dalam penglihatan gelap maupun terang, gitu ya. Sehingga kalau kaitannya dengan miopia itu lagi-lagi kenapa bisa terjadi? Itu karena bola mata kita itu fokusnya terlalu tinggi. Jadi daya akomodasinya terlalu kuat, lensanya itu terlalu mencembung, sehingga bayangan jatuh di depan retina. Sehingga kelainan miopia itu adalah kelainan secara anatomi, bukan kelainan secara fungsional. Ya, meskipun ada juga fungsional dari elastisitas muskulus ciliaris dan segala macam, tapi lebih banyak karena pemanjangan dari sumbu bola mata. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang itu makin minusnya tinggi, sebenarnya bola matanya makin lonjong, gitu ya. Jadi sehingga kalau kelainan anatomi, kita untuk memperbaikinya ya tidak cukup dengan hanya obat-obatan yang dikonsumsi dengan diminum atau ditetes ya. Memang harus intervensinya secara anatomi juga. Intervensi anatomi berarti dalam hal ini adalah pembedahan, gitu ya. Sehingga yang terbukti untuk menghilangkan miopia, menurunkan bahkan menolkan kembali sampai saat ini ya masih dengan tindakan bedah refraktif dengan laser. Banyak dikenal mungkin LASIK yang secara umum di masyarakat dikenal ya. Meskipun LASIK itu sekarang teknologinya sudah makin berkembang lagi, berbagai macam tipe LASIK ya. LASIK itu yang sebenarnya yang dilakukan apa? Dengan LASIK itu kita kikis permukaan kornea. Daerah sentral kornea itu dikikis sehingga biasnya atau kekuatan refraksinya kornea itu menjadi berkurang, sehingga terus diharapkan fokusnya bayangan bisa terbentuk tepat di retina. Sehingga apa ada manfaatnya enggak dengan konsumsi vitamin A untuk mengurangi miopia atau mengurangi CVS? Ya secara signifikan memang tidak ada kaitannya, karena kecuali pada kasus-kasus yang defisiensi vitamin A kemudian terjadi karena orang kalau defisiensi vitamin A kan bisa terjadi seroftalmia itu ya, kemudian pada penglihatan bisa terjadi rabun senja itu ya. Nah, itu bermanfaat karena memang dia untuk mengisi kekurangan dari vitamin A. Tapi pada miopia dan ini sendiri memang tidak secara spesifik signifikan untuk mengurangi vitamin A bisa mengurangi miopia atau CVS itu sendiri. Ya, makasih Dr. Putih. Iya, baik. Jadi teman-teman yang tadi menanyakan apakah diperlukan suplementasi vitamin A, dijelaskan tadi ya, sudah jelas bahwa tidak ada hubungan antara vitamin A dengan miopia. Ada lagi pertanyaan, Dok, dari peserta. Apakah penggunaan dari air mata artifisial itu juga bisa digunakan untuk CVS tadi, mata lelah tadi pada dewasa? Ya, baik, terima kasih Dr. Putih. Ya, kita kembali lagi ke definisinya CVS tadi. Gangguannya adalah gangguan secara subjektif, rasa tidak nyaman yang dialami oleh pasien ketika dia banyak di depan layar HP maupun layar komputer, layar gadget dan segala macamnya. Sehingga artificial tears sangat berperan di sini karena ini tadi sebenarnya kalau ditelaah lagi prinsip 20-20-20 tadi itu juga untuk mengistirahatkan mata ya. Ketika kita fokus di depan layar, seringkali terus kita lupa berkedip. Nah, pada berkedip itu adalah mekanisme fisiologis untuk membasahi lagi mata kita. Ya, kalau kita di depan layar, kita seringkali fokus terus lupa berkedip. Lupa berkedip, akhirnya mata jadi pedas, jadi nyeri karena kering rasanya. Apalagi kalau Bapak Ibu bekerja di ruangan ber-AC, ya sudah tambah-tambah lagi. Cahaya layarnya terang sekali, cahaya layar terang, ruangannya ber-AC, fokus, nggak berhenti-berhenti lah itu. Istilahnya terakumulasi keluhannya kan. Makanya artificial tears sangat penting karena untuk menjaga biar mata lembab lagi. Jadi seolah-olah menggantikan fungsi dari kita yang lupa berkedip tadi itu, sudah mulai merasa kering, ya ditetesi air mata buatan. Dan ini monggo penggunaannya sesuai dengan kenyamanan. Ada yang mungkin 15 menit sekali netasi boleh, ada yang boleh. Jadi sesuai dengan kenyamanan penggunanya sendiri. Jadi saya sampaikan penting juga, perlu juga membekali diri dengan artificial tears atas air mata buatan. Ya. Ya, terima kasih Dokter Ahmad. Oke, saya kembali lagi ke Dokter Andreas karena ini ada satu pertanyaan dari peserta untuk Dokter Andreas. Halo Dokter Andreas, bisa di-unmute dulu? Diaktifkan dulu audionya, Dok. Ya. Oke. Ya. Maaf. Ya. Ini Dokter Andreas, ada yang bertanya, sampai efisiensi dari penggunaan Google dan facial itu seperti apa? Apakah
ini dapat menurunkan resiko dari penyebaran atau seperti apa? Karena kan kita lihat tadi sebenarnya tingkat penularan lewat mata pun sebenarnya sedikit. Nah, jadi ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya efektivitas dari Google dan face shield ini, Dok? Ya. Pertama, kita ingat dulu bahwa penularannya melalui droplet. Ya. Droplet yang terinfeksi oleh virus. Nah, kemudian droplet berukuran 5 mikron, itu kira-kira jaraknya 1 meter ya, sampai 2 meter ya, kira-kira gitu ya. Jadi tidak lebih dari situ. Jadi kalau dia mungkin lebih kecil dari 5 mikron, mungkin dia seperti proses aerosolik itu mungkin dia akan bisa lebih jauh lagi. Ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa dengan pertama saya singgung PPA yang konvensi, yang umum dulu, jadi masker ya. Jadi ini menyangkut bukan hanya tenaga medis tetapi masyarakat. Ini sudah himbauan ya. Masker ini dia akan lebih membuat resiko penularan itu sangat rendah, Bu. Ketika yang memakai masker itu adalah pertama yang misalnya katakanlah istilahnya yang sakit. Nah, yang sakit. Nah, yang sakit ini kan berpotensi sebagai sumber. Nah, ketika dia misalnya batuk atau bersin, maka dia keluar dropletnya. Ketika dia memakai masker, kita belum berbicara soal misalnya maskernya apakah masker dengan pori-pori, ukuran pori tertentu atau kualitas tertentu, tidak. Ya, tapi katakanlah masker kain misalnya untuk masyarakat. Maka dengan dia memakai masker, maka dia sudah menghambat droplet tersebut untuk keluar, gitu ya. Ditambah lagi dengan distancing fisikal tadi itu, kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter, kira-kira begitu. Maka dengan harapan seperti ini, transmisinya itu kemungkinannya akan sangat ditekan sekali, gitu. Kalau memang keluar rumah terpaksa misalnya membeli kebutuhan, makanan, minuman, ya ini kita laksanakan begitu. Tetapi kalau memang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, mungkin kita dihimbau untuk tetap karantina ya, artinya di rumah ya, lebih banyak di rumah, kira-kira seperti itu. Halo, Dokter Putih. Ya, karena halo, ya. Ya, halo. Karena halo. HP ya, halo. Ya. Kedengaran Dokter Putih? Ya, saya pindah ke laptop karena ada masalah di HP-nya. Oke. Jadi saya lanjutkan dulu tadi. Ya, jadi ini kan ke masyarakat dulu ya. Jadi kan memang ada juga mungkin rekan-rekan sahabat-sahabat yang mendengar saat ini masyarakat awam gitu ya. Saya lihat juga tadi ada yang tenaga medis juga. Nah, untuk awam, jadi dengan masker ini apabila yang sakit itu memakai, maka itu akan sudah cukup menekan penularan. Apalagi kalau misalnya yang sehat pun memakai, misalnya seperti itu. Jadi saya melindungi kamu, kamu melindungi saya, kira-kira seperti itu. Nah ini kalau dua-duanya memakai, ini resikonya sangat rendah, gitu ya. Nah, apabila yang dikhawatirkan itu adalah yang sakit tidak memakai, kira-kira begitu sederhananya. Artinya sumber itu bebas keluar begitu. Nah, jadi kalau yang pertama merasa sakit atau dia berpotensi untuk menyebarkan melalui droplet itu, maka dia memakai, kira-kira begitu. Nah, untuk tenaga medis sendiri penggunaan masker, kemudian face shield itu sangat membantu. Ya. Ada penelitian, studi, ya, percobaan kepada beberapa health worker, bahkan face shield yang menutupi seluruh wajah itu pun sangat membantu. Ya. Dikatakan bisa melindungi dari orang yang batuk itu pada jarak kira-kira bahkan sampai 18 inci, ya. Bahkan kurang dari 1 meter, kira-kira begitu. Nah, apalagi kalau misalnya jaraknya ada 6 kaki, ya 2 meter, gitu ya. Hampir 2 meter, 1,8 meter. Nah, itu sangat membantu. Gitu. Itu face shield. Ya. Hanya face shield saja. Walaupun memang face shield itu ada ketentuannya. Kalau bisa dagu juga tertutupi.
telinga tertutupi, kemudian jarak kening dahi dengan penggantungnya face shield langsung menyentuh, jadi tidak ada space. Nah, kira-kira begitu ketentuannya. Apalagi ditambah dengan APD yang lain, jadi masker, kemudian mungkin untuk tadi sesuai slide saya, untuk mata khusus itu Google, ya paling tidak Google itu bisa mencegah kita untuk menyentuh mata, menyentuh wajah, kira-kira begitu. Jadi dengan adanya alat itu paling tidak secara psikologis memang kita sudah enggan gitu mau menyentuh wajah, ya kira-kira begitu. Kemudian secara psikologis juga ada disebutkan bahwa ketika sesama sudah memakai begitu, maka ada keengganan untuk terlalu dekat, ya. Jadi sekarang udah makin berkembang Dokter Putih. Jadi secara psikologis pun sekarang ada efeknya, ya kira-kira begitu ya. Jadi walaupun secara ilmiahnya memang ada gunanya yang tadi untuk pencegahan droplet itu menyebar, tapi secara psikologis juga itu membantu gitu dibandingkan tidak memakai. Tapi kita kembali ke hal yang pentingnya. Jadi untuk mencegah penularan, ya, memutus rantai penularan, ya. Sampai sekarang ya masih melalui droplet gitu ya. Jadi droplet itu yang pasti. Kira-kira begitu. Iya, baik dari Dokter Andre dan Dokter Ahmad. Kebetulan karena waktu kita sudah mulai terbatas, jadi kita langsung ini aja ya Dok. Mungkin ada closing statement dari Dokter Andreas. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada peserta atau ada ya ada message khusus yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Dokter Putih. Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sejawat yang terhormat, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kita boleh mengikuti diskusi bersama. Topik yang saya bawakan tadi tentang apakah gejala-gejala pada mata, ya, terkait dengan COVID-19. Gitu. Sudah muncul beberapa laporan-laporan, yakni berupa mata merah, ya, kemudian adanya sekret atau cairan pada mata, ya. Namun perlu kita ingat bahwa dari seluruh laporan-laporan itu belum ada yang memastikan bahwa mata menjadi jalur yang utama, ya kira-kira seperti itu. Tetapi penularan lewat mata sangat mungkin. Ya. Kenapa? Karena pada mata terdapat reseptor yang bisa menerima dari virus tersebut. Kemudian mekanisme patogenesis istilah kedokterannya. Jadi bagaimana cara penularannya, Dok, melalui mata? Itu sampai saat ini yang diduga adalah ketika droplet terinfeksi dari orang yang terinfeksi itu sampai di mata, dia akan memasuki air mata di permukaan mata dan dia akan dihanyutkan melalui air mata tersebut ke saluran yang menghubungkan mata ke hidung. Di hidung dia masuk ke yang namanya nasofaring. Di sana reseptornya mulai semakin banyak dan dia nanti akan menginfeksi ke saluran respirasi. Ya kira-kira seperti itu. Bagaimana aplikasinya di lapangan? Ya, karena transmisi sudah lokal, sehingga kita harus tetap concern atau waspada. Ya. Sekalipun memang itu belum tentu konjungtivitis karena COVID-19, tetapi bila kita menemukan gejala konjungtivitis atau merah, bagi tenaga medis, rekan-rekan sejawat, mungkin bisa ditelusuri ke gejala-gejala COVID-19 yang lainnya, tanpa harus mengabaikan terapi atau pengobatan untuk konjungtivitisnya. Konjungtivitis yang dalam hal ini virus berupa terapi suportif, jadi pemberian lubrikasi, kemudian perlindungan untuk infeksi sekunder berupa antibiotik. Kira-kira seperti itu. Kemudian telusuri gejala COVID-19-nya. Kemudian jangan lupa memakai alat pelindung diri. Kalau untuk mata memang Google yang paling pas, ya. Jadi Google yang tertutup, seperti ada di slide tadi gambarnya. Kemudian pada satu kasus di Cina yang tadi slide keberapa itu perawat ada, dia tenaga medis dia pakai Google tetapi memegang Google-nya, ya. Dia di dalam telusur itu ada dia memegang Google karena Google-nya posisinya berubah-berubah, ya. Jadi hindari pada saat
pada saat on ya, pada saat bertugas seperti itu, hindari memegang-megang atau menyentuh-nyentuh. Karena kita tidak ingat kapan tangan kita menyentuh, kita apalagi belum cuci tangan dan belum mengganti handscoon misalnya seperti itu, hindari memegang-megang di bagian itu. Nah, kesimpulan terakhir bahwa penularan COVID-19 lewat mata dimungkinkan, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita tanpa harus panik, dan kita membiasakan hidup bersih, yaitu mencuci tangan dan menjaga jarak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Putih. Ya, terima kasih Dr. Andre. Mungkin Dr. Ahmad ada closing statement lainnya atau penutup? Ya, secara umum ya memang kita harus terus berdoa, berusaha mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu ya, dan amin. Kemudian aktivitas di rumah itu tidak menjadi alasan bahwa kita menjadi ketakutan sendiri gitu ya. Jadi tetap ikuti anjuran, sehingga tadi diterangkan bahwa harus banyak aktivitas di luar rumah. Nah, jadi jangan disalah persepsikan seperti itu. Saat ini yang lebih penting adalah kita berdiam diri di rumah dulu untuk memutus penyebaran virus ini. Tapi di rumah pun kita tetap bisa mengendalikan. Kalau khawatir progresivitas miopia terjadi, khawatir hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan itu terjadi, tadi sudah ada langkah-langkah penanganannya. Jadi tetap ikuti protokol, kemudian hal-hal yang kira-kira memerlukan pertolongan segera, ya segera ke rumah sakit, tidak terus berasumsi. Jadi intinya kita tidak perlu untuk ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya, terlalu takut atau terlalu longgar juga jangan gitu ya. Jadi semua sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, ya saya rasa itu Dr. Putih. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semua. Dan kita selalu terjaga kesehatannya, insya Allah ya. Ya, terima kasih Dr. Putih. Ya. Ya, terima kasih Dr. Andreas, terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang barokah ya Dok. Amin. Jadi dicatat sebagai amal ibadahnya, apalagi di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sampai saat ini telah hadir di Zoom maupun melalui live streaming. Dan untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan atau baru mulai join dan sempat ketinggalan beberapa materi, nanti dapat mengikuti kembali materi ini ada di link YouTube Putri Yahawa, dan untuk linknya nanti akan kami share di grup masing-masing di COVID Talk 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih semuanya kepada teman-temannya. Selamat sore. Terima kasih Dr. Andre dan Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.